Perkenalkan, saya Suwandi. Saya Kepala SMP Negeri 1 Atap 9 Cibeber, Kabupaten Lebak. Sekolah saya termasuk sekolah satu atap yang berlokasi di Desa Cihambali, Kecamatan Cibeber, yang termasuk dalam kategori desa sangat tertinggal. Terima kasih. Berdasarkan pengamatan saya, pembelajaran tatap muka di sekolah kami mengalami hambatan. Hal ini terjadi karena anak-anak terlihat kurang bersemangat, mereka kurang motivasi untuk belajar. Hal ini mungkin karena selama ini mereka bebas bermain di rumah. Sementara kalau di sekolah, mereka seolah-olah terkekang dan mereka harus mengikuti pembelajaran yang terkesan membosankan. Oleh karena itu, kemudian saya mengajak guru-guru untuk melakukan eh, semacam refleksi diri, ya. Tetapi refleksinya itu dilakukan bersama-sama dengan rekan lain yang mengajar pada hari itu, sehingga mereka bisa menceritakan pengalaman mereka saat mengajar dan menambah pengetahuan mereka dari cerita teman mereka. Selain itu, mereka juga bisa saling bertukar pengalaman untuk memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi di kelas. Kemudian prosesnya bagaimana? Proses pembelajarannya, urutannya, ya. Nah, proses pembelajaran itu ada tiga, ada pendahuluan, ada inti, ada penutup. Kalau pendahuluan itu bagaimana? Inti di inti itu ada sintak dari model atau media yang digunakan. Sintak itu langkah-langkah pembelajarannya, ya. Sintak-sintaknya itu ada. Lalu kemudian penutup, apa isinya penutup? Penutup itu isinya refleksi. Refleksi itu apa? Anak-anak, apa hari ini yang dipelajari? Gitu. Anak-anak tahu apa? Misalnya, kita tadi belajar apa anak-anak? Kalau anak-anaknya diem, pancing. Belajar apa tadi? Begini. Nah, atau kalau masih diem aja, gunakan game. Ya, gunakan game yang mudah, misalnya Bapak Ibu menggunakan apa benda, kemudian sambil menyanyikan lagu-lagu sederhana, misalnya misalnya naik ke puncak gunung. Ketika lagu itu selesai, ketika lagu itu berhenti, anak yang memegang benda itulah dia yang harus memberikan refleksi pembelajaran hari ini. Gitu. Otomatis dia akan karena itu bagian dari konsekuensi, nanti dia akan membuat refleksi. Kalau dia refleksinya masih kurang bagus, sambil kita bimbing dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan agar dia bisa merecall, ya, mereview apa yang baru saja dia pelajari. Itu penutup refleksi, kemudian kita memberikan feedback. Setelah itu kita memberikan feedback terhadap proses pembelajaran tadi, baru kemudian memberikan penugasan. Penugasan di PTMT, Bapak Ibu, ini sangat penting, ya. Kenapa? Karena hari besoknya mereka belajar di rumah. Itu diharapkan anak-anak itu mengerjakan tugasnya masing-masing. Sehingga tidak berarti libur ketika tidak di sekolah, tapi dia mengerjakan tugas yang kita berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkumpul kembali di ruangan ini setelah Bapak Ibu selesai melakukan pembelajaran. Baik, kita kumpul hari ini untuk merefleksi pembelajaran yang baru saja kita lakukan. Selain itu, Bapak Ibu juga nanti bisa melihat bagaimana pembelajaran yang dilakukan oleh rekan-rekan kita lainnya. Jadi inti atau tujuan kita berkumpul di ruangan ini, pertama,
pertama kita bisa belajar dari diri kita sendiri mengenai pembelajaran yang sudah kita lakukan melalui kegiatan refleksi, dan kita juga bisa melihat bagaimana teman-teman kita melakukan pembelajaran yang hebat. Baik, mungkin itu saja sebagai pengantar untuk kegiatan pada hari ini. Silakan siapa dulu yang mau merefleksikan, menceritakan pembelajaran yang telah dilakukan. Pak Ade, ya, terima kasih. Pak Ade, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan mencoba untuk merefleksikan hasil kemarin pada hari Sabtu. Itu kebetulan pelajaran bahasa Indonesia, materinya itu iklan. Ketika saya nyuruh anak membuat iklan, anak itu merasa bingung. Tapi pada waktu itu saya suruh anak buka YouTube, mencari iklan. Ketika anak memahami dari media tersebut, lanjut saya suruh ke depan. Awalnya kan anak itu malu-malu, tapi saya beri semangat dan semangat, yang akhirnya anak itu dibikin kelompok untuk membuat iklan atau slogan yang tujuannya kan arahan dan ajakan. Anak itu yang tadinya malu-malu, anak itu mau, dan ternyata anak itu bisa. Ya berarti kita butuh media ya untuk membiasakan anak, dan tugas kedepannya saya suruh buat slogan itu suruh menghiasi ruangan kelasnya, Pak. Salah satunya misalkan saya datang untuk belajar. Mungkin itu saja Pak pada hari Sabtu yang saya lakukan. Ini videonya ada, tapi yang tadi saya udah ceritakan. Ya, mungkin itu saja ya teman-teman. Mohon masukannya apabila masih kurang sempurna, emang belum sempurna, untuk kedepannya lebih baik. Itu saja. Ya, mungkin saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ade. Kita berikan close dulu Pak Ade. Ya. Baik, Pak Ade sudah membuat pembelajaran dengan menggunakan YouTube. Kemudian setelah anak melihat, mengamati, kemudian ternyata anak-anak tertarik meskipun masih malu-malu untuk membuat slogan itu, ya. Kemudian dimotivasi oleh Pak Ade sehingga anak-anak itu mulai mau ya Pak Ade ya, menjadi tidak malu lagi, bersemangat, kemudian bisa membuat slogan. Terus diminta membuat slogan untuk menghiasi ruangan kelas, ya seperti itu. Baik, berarti menggunakan media, kemudian langsung praktek membuatnya. Jadi ada produk yang dihasilkan. Baik, mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya tentang praktek baik yang sudah dilakukan oleh Pak Ade. Silakan. Pak, saya mau nanya. Sama kan kebanyakan siswa suka kalau ke depan malu ya. Itu kalau Bapak gimana cara memotivasi siswa supaya dia berani ke depan? Yang saya lakukan, kita yang pertama ya kasih semangat. Yang keduanya saya berani untuk membagikan permen. Itu yang saya lakukan. Jadi ketika anak pertama dia dapat 3 misalkan seperti itu, berarti anak itu mau. Ketika kita kasih semacam cenderamata, ya anak itu suka. Dan biasanya ketika permen 3, saya bintangnya 3 di penilaiannya, saya kasih bintang. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak, itu bisa saya tiru ya maksudnya. Saya masih merasa bingung, masih motivasi ke anak. Terima kasih untuk. Oke, keren sekali ya Pak Ade yang sudah dilakukan. Ternyata cara memotivasinya luar biasa ya. Baik, Pak Ade sudah, siapa lagi yang berikutnya? Oh iya, Bu Risna. Dulu. Oh, Pak Jauh nggak kelihatan dari saya, nggak apa-apa. Oke, Bu Risna dulu ya. Silakan.